Bayangkan, seorang lelaki tua, berjanggut putih, tubuhnya ringkih, duduk bersandar di ranjang yang keras. Ia bukan orang biasa, tapi dia adalah sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lelaki yang menemani hijrah malam hari, yang menjadi perisai Islam saat Nabi wafat. Kini, saat ajal menjelang, apa yang ia pikirkan? Bukan tentang harta, bukan tentang warisan, tapi tentang umat, tentang akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Kisah, selamat datang kembali di channel yang menyalakan cahaya dari masa lalu untuk jadi inspirasi masa depan. Di episode kali ini, kita akan menelusuri kisah Abu Bakar, wasiat terakhir sang Ash-Shiddiq. Sebuah kisah yang syarat makna, menggugah jiwa dan menguatkan iman. Siapkan hati dan pikiran. Mari kita mulai perjalanan ini bersama Lentera Kisah. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun 11 Hijriah, umat Islam berada di ambang perpecahan. Banyak yang terguncang, ada yang ingin kembali ke masa jahiliyah, bahkan sebagian suku ingin keluar dari Islam. Tapi satu sosok berdiri paling teguh, Abu Bakar. Ia naik ke mimbar dan menyampaikan kalimat yang mengguncang hati. Barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tak akan pernah mati. Dalam waktu 2 tahun lebih sedikit, Abu Bakar menghadapi perang Riddah melawan orang murtad, pengumpulan Al-Quran, ekspedisi Usamah ke Syam, awal mula perluasan kekhalifahan ke Persia dan Romawi. Semua itu ia jalankan dengan tubuh yang mulai menua. Tapi semangatnya tetap seperti di Gua Tsur saat hijrah bersama Rasul. Tahun 13 Hijriah, Abu Bakar mulai merasa tubuhnya melemah. Sebagian riwayat menyebut ia jatuh sakit setelah mandi di musim dingin. Badannya demam tinggi. Beberapa hari ia tetap memimpin salat dan urusan umat. Tapi suatu malam, Abu Bakar memanggil keluarganya. Aku merasa waktuku telah dekat. Aku ingin mempersiapkan bekalku pulang kepada Allah. Ia tidak takut. Ia hanya ingin pulang dalam keadaan bersih, dalam keadaan siap. Di tengah sakitnya, Abu Bakar memanggil Aisyah radhiyallahu anha, putri kesayangannya, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Wahai putriku, dahulu aku pernah mengambil seekor unta dari Baitul Mal. Jika aku wafat, kembalikanlah ia kepada umat." Aisyah menangis. Ia melihat ayahnya, pemimpin umat Islam, akan wafat tanpa meninggalkan harta. Lalu Abu Bakar berkata, "Wahai Aisyah, kafani aku dengan pakaian ini saja. Kain ini yang biasa kupakai. Aku tak ingin mengambil kain baru dari Baitul Mal." Tapi Aisyah menolak. Ia ingin ayahnya dikafani dengan kain yang lebih layak. Abu Bakar menjawab pelan, "Yang baru lebih berhak digunakan orang hidup. Aku hanya butuh penutup tubuh untuk menghadap Allah." Dalam keadaan lemah, Abu Bakar memanggil para sahabat besar. Ia tahu, saat ia wafat, umat bisa kacau tanpa pemimpin. Maka ia memanggil Utsman bin Affan dan mendiktekan surat. Ini keputusan Abu Bakar bin Abi Quhafah tentang urusan akhiratnya dan dunia umat. Aku memilih Umar bin Khattab sebagai penggantiku. Para sahabat sempat khawatir. Umar dikenal keras. Tapi Abu Bakar berkata, "Kalian melihat kerasnya Umar, tapi aku lebih tahu tentang kelembutan hatinya." Surat itu dibacakan di masjid dan umat menerima. Setelah itu, Abu Bakar tenang karena ia telah menjaga warisan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar makin lemah. Ia tak bisa bangun, kadang mengigau, kadang menangis sendiri. Tapi lisannya tidak pernah diam dari zikir. Ia terus mengulang, "Tawaffani musliman wa alhiqni bisyalihin." Hingga suatu malam, saat suara azan subuh menggema dari luar rumah, Abu Bakar membuka matanya perlahan. Ia bertanya,
apakah umat telah sholat? Mereka menjawab, ya wahai Amirul Mukminin. Lalu ia tersenyum pelan dan mengucapkan, Alhamdulillah. Dan ruh Abu Bakar pun keluar dari tubuhnya. Tenang, damai. Di usia 63 tahun, sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dimandikan oleh Asma binti Umais. Ia dikafani, lalu disyalatkan oleh umat. Kemudian, tubuhnya dibawa masuk ke kamar Aisyah. Di sana telah berbaring Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dikuburkan di sebelah kanan Nabi. Rasul dan sahabat Gua Tsur kini bersatu lagi di bawah tanah, menunggu hari kebangkitan. Abu Bakar mengajarkan kita bahwa kemuliaan bukan pada kekuasaan, bukan pada jumlah harta, tapi pada keikhlasan dalam menjalankan amanah. Ia wafat dalam keadaan tidak punya rumah, tidak punya harta, hanya membawa iman dan tangisan umat. Dan hari ini, lebih dari 1400 tahun kemudian, kita masih menyebut namanya dengan cinta dan hormat. Semoga kita bisa meneladani kezuhudan dan keteguhan Abu Bakar As-Siddiq. Jika video ini menggerakkan hati kalian, bantu share agar makin banyak yang mengenal sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Lentera Kisah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.